Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat saudara. Alhamdulillah kita pada kesempatan ini bisa bergabung dalam kanal belajar berhukum untuk Indonesia lebih baik dalam seri belajar hukum internasional atau international law. Saudara, untuk presentasi pertama ini saya akan menyampaikan tentang istilah, definisi, dan ruang lingkup dari bahasan tentang hukum internasional. Namun demikian, saya berharap dari pertemuan ini ada indikator capaian belajar kita. Yang pertama, saya berharap Anda memahami beberapa istilah, definisi, dan lingkup yang menjadi kajian dari hukum internasional. Dan yang kedua, Anda bisa menjelaskan bagaimana istilah, definisi dengan keragamannya tersebut, dan Anda bisa menjelaskan ruang lingkup yang menjadi kajian dari hukum internasional. Baik saudara, istilah hukum internasional itu pada awalnya berasal dari istilah luar dari istilah bahasa Inggris, Prancis maupun Belanda yang dikenal dengan international law dalam bahasa Inggris, kemudian droit internasional itu Prancis, dan international recht itu adalah Belanda. Nah saudara, istilah hukum internasional ini sesungguhnya sebelumnya sudah berkembang apa yang disebut dengan hukum bangsa-bangsa atau the law of nation. Kemudian istilahnya adalah hukum antar negara, interstate law, dan hukum dunia atau world law, dan termasuk lainnya adalah hukum transnasional atau transnational law. Dari istilah-istilah ini memang akar konseptual dari hukum bangsa-bangsa yang bersumber dari hukum Romawi, yaitu ius gentium. Nah, hukum yang berasal dari Romawi inilah saudara, hukum yang diterapkan kepada masyarakat Romawi, bangsa Romawi, dan bangsa-bangsa lain selain bangsa Romawi ini. Inilah awalnya istilah hukum antar bangsa atau hukum bangsa-bangsa itu dikenal dengan nama ius inter gentes. Kemudian apa sebenarnya pengertian dari hukum internasional itu? Berdasarkan istilah yang kita peroleh tadi, maka dapat diterangkan bahwa hukum internasional adalah sekumpulan ketentuan hukum yang berlakunya dipertahankan oleh masyarakat internasional. Itu menurut Sugeng Istanto. Kemudian juga pengertian lain adalah prinsip-prinsip, aturan-aturan, dan kebiasaan-kebiasaan internasional mengenai negara-negara dalam melakukan hubungan internasional, termasuk hubungan internasional dalam pengertian negara dengan individu, negara bukan dengan negara, dan negara dengan aktor-aktor negara yang baru. Kemudian yang lebih tepat menurut saya, hukum internasional adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh negara yang berdaulat yang dapat diartikan sebagai kumpulan peraturan hukum yang sebagian besar mengatur tentang prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang harus dijalankan oleh negara-negara. Sebagai subjek hukum internasional dan hubungannya dengan satu sama lainnya. Jadi saudara, hukum internasional ini adalah humanisasi dan internalisasi, yaitu suatu perkembangan makna dan fungsi hukum internasional yang lebih mengedepankan perlindungan manusia baik secara individu maupun kolektif. Jadi substansinya hukum internasional itu adalah bagaimana fungsi HI itu bisa melindungi kepentingan manusia baik secara individu maupun kolektif. Kalau Prof. Mukhtar Sumaat Maja itu membedakan antara hukum internasional publik dan hukum perdata internasional. Hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan azas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara atau hubungan internasional yang bukan bersifat perdata. Sebaliknya, kalau hukum perdata internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu-individu, badan hukum dengan badan hukum yang tidak ada kaitannya dengan negara. Nah, jadi
hukum internasional di sini adalah seperangkat prinsip dan norma hukum yang dilandasi adanya hubungan antara subjek-subjek hukum internasional yang mengatur persoalan-persoalan hukum publik yang bersifat lintas batas negara. Menurut Mukhtar ada 3 unsur. Yang pertama, berdasarkan prinsip azas hukum dan norma atau kaidah hukum. 2, berfungsi untuk mengatasi hubungan antara subjek-subjek hukum internasional dan mengatur persoalan-persoalan hukum publik yang bersifat lintas batas negara. Dan yang ketiga, unsurnya adalah memang dia harus bersifat publik. Nah, saudara, maka dari 2 istilah maupun definisi ataupun pengertian tadi, maka sebenarnya bisa kita gambarkan sebuah lingkup kajian dari hukum internasional ini. Pertama adalah masyarakat internasional dan hukum internasional. Ini lingkup kajiannya. Mengapa masyarakat internasional dan hukum internasional? Karena ada 5 nilai dasar sosial yang dipelihara oleh negara-negara dalam hubungan internasional. Pertama soal keamanan, yang kedua adalah kebebasan, ketiga ketertiban, 4 keadilan, dan yang kelima adalah kesejahteraan. Nah, ini merupakan 5 hal penting yang menjadi bagian kajian dari hukum internasional. Masyarakat internasional itu merupakan landasan sosiologis hukum internasional. Jadi sesungguhnya bisa dikatakan eksistensi masyarakat internasional berasal dari hubungan antar negara di berbagai bidang yang bersifat tetap dalam suatu kehidupan yang bersama sederajat dan saling membutuhkan. Jadi adanya hukum internasional tidak terlepas adanya masyarakat internasional. Masyarakat internasional, saudara, dengan aktor-aktornya yang bukan negara ini signifikan terlibat dalam hubungan internasional dengan negara-negara ataupun juga bukan dengan negara-negara. Ini menjadi perkembangan hukum internasional dewasa ini. Masyarakat internasional dari waktu-waktu dengan perubahan peta politik yang terjadi setelah Perang Dunia Kedua itu ditandai dengan lahirnya banyak negara-negara baru. Nah, perubahan dan kemajuan informasi dan teknologi, kelembagaan masyarakat internasional, dan tumbuhnya organisasi dan lembaga-lembaga internasional yang memiliki kedudukan hukum tersendiri yang lepas dari negara-negara, timbulnya norma hukum internasional yang menunjukkan ciri-ciri dari tertib hukum internasional. Kemudian selain masyarakat internasional, maka kedaulatan negara. Kajian hukum internasional tentang kedaulatan merupakan satu monopoli jurisdiksi teritorial masing-masing negara. Jadi kedaulatan ini adalah otonomi dari wilayah hukum dari masing-masing negara. Kedaulatan bisa diistilahkan adalah sovereignty dalam bahasa Inggris atau sovereignty dalam Prancis dan sovereignus dalam bahasa Italia. Pada dasarnya berasal dari bahasa Latin yaitu supranus yang berarti paling atas atau tertinggi. Nah, jadi kedaulatan negara menjadi satu konsepsi bahwa negara mempunyai kekuasaan yang tertinggi. Nah, ini menjadi salah satu kajian dari hukum internasional di samping masyarakat internasional. Nah, kemudian yang ketiga adalah perkembangan hukum internasional sebagai cabang ilmu hukum. Saudara, hukum internasional itu sudah diterima sebagai salah satu cabang dari ilmu hukum, dan di semua fakultas hukum itu diperkenalkan hukum internasional. Tidak bedanya dengan hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini hukum internasional menjadi cabang penting dalam bidang ilmu hukum. Di samping itu, memang realitas juga menerangkan saudara bahwa hukum internasional adalah memang hukum. Jadi membantah yang menyatakan tadi katakan bahwa hukum internasional adalah bukan hukum. Nah, itu adalah pertemuan awal pengenalan kita hari ini, saudara. Kita akan bertemu kembali dalam presentasi yang berikutnya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.